Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun kuddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian ba'dal isya Masjid Al-Muqarrabin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus yayasan dan DKM masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah untayan kata syukur tanpa henti dan terus menerus kita hadirkan kepada Allah dan kita wujudkan dengan lisan kita, hati kita dan gerakan anggota tubuh kita sebagaimana anjuran para ulama. Asyukru yakunu bil lisani wal qalbi wal jawarih. Syukur itu sejatinya dijalankan dengan menggunakan lisan, hati dan gerakan seluruh anggota tubuh kita. Harusnya mengekspresikan nilai syukur. Walhamdu la yakunu illa bil lisan. Adapun mengucapkan alhamdu, pujian itu hanya masih pakai lisan. Jadi orang yang mengucapkan alhamdulillah, dia masih pada tahapan memuji Allah, belum bersyukur. Karena orang yang bersyukur, alhamdulillahnya itu diikuti dengan kemantapan hati, pengakuan yang tulus tanpa batas akan seluruh rangkaian nikmat yang dia miliki merupakan persembahan dari Allah. Kemudian syukurnya juga terjewantahkan lewat seluruh aktivitasnya yang menggambarkan dia betul-betul patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh dengan lisannya, patuh dengan matanya, patuh dengan telinganya, patuh dengan tangannya, patuh dengan seluruh anggota tubuhnya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita masuk dalam rangkaian rombongan hamba Allah yang tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis qudsi, salah satu ungkapan Allah kepada hamba-hambanya ketika Allah berfirman, "Yabna Adam, wahai anak Adam, ana laka muhibbun, aku Allah sungguh sangat mencintaimu." Artinya ini ungkapan serius dari Allah kepada kita hamba. Karena Allah menciptakan kita atas nama cinta dan memberikan kita karunia juga atas nama cinta. Bahkan Allah memerintahkan kita sebagai hamba-hambanya memulai seluruh aktivitas kita dengan menyebutkan kata-kata cinta pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang penuh kasih dan penuh sayang.
Dan Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, ana laka muhibbun, aku Allah sungguh sangat mencintaimu. Dan ini bukan gombal nih, lain sama manusia. Allah serius dan sungguh-sungguh. Banyak nikmat yang turun dalam kehidupan kita, tanpa kita minta sudah datang. Belum kita minta sudah hadir. Belum kita ucapkan sudah dipersembahkan. Fabihaqqi alaika kunli muhibba, maka demi hak aku Allah atas dirimu, maka jadikanlah aku Allah yang paling sangat kau cintai. Jadi permintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita artinya kewajiban kita yang harus kita persembahkan kepada Allah dan menjadi haknya Allah atas kita adalah kun li muhibba, jadikanlah aku Allah yang paling sangat kau cinta. Artinya Allah dengan cintanya sudah memberikan kepada kita segala macam bentuk rangkaian nikmat dan karunia. Tapi Allah pesan sama kita untuk ingat betul bahwasanya yang turun, yang hadir, yang kita dapatkan itu dari Allah. Yang harus kita ingat adalah pemberinya, bukan karunianya. Masalahnya kita ini manusia, setelah berada di dunia, rekaman duniawi yang begitu banyak, nikmat yang begitu tak terhingga, suka terikat dan terjebak begitu kuat dengan karunia Allah dan melupakan sama yang memiliki karunia. Mengabaikan yang memberikan karunia, padahal semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi. Makanya kata Allah, fabihaqqi alaika, demi hak aku Allah atas diri, kunli muhibba, jadikanlah aku Allah yang paling sangat kau cintai. Dan bentuk cinta kita kepada Allah itu terekspresikan lewat apa? Lewat ibadah kita. Maka mereka yang tidak merawat ibadahnya dengan sungguh-sungguh, dengan baik, maka dapat dipastikan dia orang yang tidak sedang merajut cinta sejatinya dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu. Salah satu bukti bahwasanya Allah itu begitu sangat cinta kepada kita, Allah itu mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim sama kita. Padahal kita ini produknya Allah kan. Boleh aja suka-sukanya Allah kan. Boleh saja Allah sewenang-wenang sama kita kan. Tapi Allah dalam hadis qudsi dari jalur sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, Allah katakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku Allah mengharamkan kezaliman itu berlaku pada diri. Allah itu tidak buat zalim sama kita. Jika ada hal buruk datang dalam kehidupan kita, yakinlah kita yang mengundang keburukan tersebut. Bukan semata-mata karena zalimnya. Oh, enggak zalim. Padahal kita sering zalim sama Allah. Apa zalim kita sama Allah? Dosa, maksiat, durhaka, melanggar ketetapan Allah, ketentuan Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa man yata'adda hududallah fa'ulaika humuz zalimun. Siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, aturan-aturan Allah, rambu-rambu ilahiyah yang telah Allah tetapkan, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Zalim sama siapa? Sama dirinya sendiri. Tidak dia berlaku zalim sama Allah. Dia durhaka,
zalim sama dirinya sendiri. Dia lawan Allah, dia zalim sama dirinya sendiri. Maka Allah katakan, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku haramkan di antara kalian berbuat zalim. Ini salah satu bukti cinta seorang hamba Allah kepada Allah. Dia tidak zalim sama sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai Allah dan dia tunjukkan dengan dia mencintai sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ini maha pencemburu. Ketika hambanya lebih mencintai karunia Allah ketimbang Allah, disitulah Allah cemburu. Disitulah ujian bakal datang dalam kehidupan kita. Dalam surat At-Taubah ayat 24 jelas. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Ada 8 nikmat-nikmat duniawi, karunia-karunia Allah yang hadir terus-menerus dalam kehidupan kita. Dan itu semuanya persembahan dari Allah, diturunkan kepada kita. Orang tua, anak, keturunan, saudara yang berada di sekitar kita, pasangan hidup kita, kelompok, golongan dan kerabat-kerabat kita. Harta yang kita himpun dan menjadi ada di sekitar kita itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perniagaan, bisnis, usaha yang kita takut akan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang amat sangat kita sukai dan kita cintai, bahkan menjadi kebanggaan kita. 8 Allah sebut. Dan itu tiap hari ada di sekitar kita. Ya. Tapi Allah ingatkan, jangan sampai ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Jauh lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya dan berjihad jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu terjadi, kita lebih sayang itu, lebih sayang karunia itu ketimbang Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Kata Allah, tunggulah kalian sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan keputusannya. Artinya datang ujian dalam kehidupan kita. Jadi ketika cinta kita ini bakal diuji kan. Kita ini menyatakan beriman. Apa itu orang mukmin? Orang mukmin orang yang percaya, yakin totalitas kepada Allah. Dan orang beriman itu cintanya kepada Allah itu harus paling tinggi, paling besar, paling puncak, paling sempurna, paling paripurna. Dikatakan dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memiliki cintanya kepada Allah begitu dahsyat. Sejatinya seperti itu. Dan cinta yang dahsyat itu butuh pembuktian. Kan? Kita mengatakan kita beriman. Apakah dibiarkan begitu saja mengatakan beriman tanpa diuji? Diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan diri mereka beriman, lalu mereka tidak diuji? Bakal diuji dan pasti diuji. Kenapa? Karena kata Allah, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sesungguhnya telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Ujian itu apa? Ujian tersebut untuk dapat diketahui siapa yang betul-betul kokoh imannya dan siapa yang dusta imannya. Siapa yang genuine imannya, siapa yang palsu imannya. Jadi kalau kita bilang kita iman sama Allah,
Setiap mukmin pasti diuji dengan takaran tingkatan yang berbeda-beda. Dari zaman dahulu, dari zaman umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu di dalam Al-Quran ada surat Al-Buruj. Di ayat yang keempat itu Allah mengkisahkan tentang orang-orang yang mempertahankan nilai imannya yang begitu kokoh dan mereka harus kehilangan nyawanya dengan cara yang mengenaskan. Dibuang di sebuah parit yang begitu besar yang digali begitu dalam dan di dalamnya ada kobaran api yang menyala-nyala. Dan mereka tetap bertahan dengan keimanan mereka. Ada beberapa riwayat yang dimaksud siapakah orang-orang tersebut. Ada yang mengatakan itu tragedi di zaman kerajaan Persia. Ada seorang raja yang jatuh hati dengan saudari perempuannya, saudari kandungnya. Ulama-ulama zaman itu, ulama-ulama dari kalangan Bani Israel mengharamkan pernikahan sedara. Seluruh kitab-kitab samawi itu mengharamkan itu. Dari sebelum Al-Quran, Taurat dan Injil juga mengharamkan itu. Ini dia jatuh hati sama saudari. Pacaran nih. Suatu hari mereka minum minuman keras, mabok. Nggak sadarkan diri, melakukan hubungan terlarang. Bangun pagi ada di atas tempat tidur berdua. Kata saudarinya, gimana ini? Dia juga bingung raja. Saudarinya kasih usul. Kau panggil aja tuh ulama-ulama. Minta keluarin fatwa mulai saat ini halal hubungan sedara. Keluarin perpu. Panggil tuh. Ulama-ulamanya dipanggil. Panggil, kumpulin. Disuruh keluarin fatwa. Ditekan. Ulamanya nggak ada yang mau. Yang cari celaknya. Apa kek? Nggak mau juga. Akhirnya dihukum tuh. Dibakar hidup-hidup. Habis dibakar, rajanya keluarkan fatwa sendiri. Dia bikin kepres. Dia keluarin fatwa. Halal. Dan dia nikah saudarinya. Tapi kisah ini menunjukkan betapa ulama-ulama waktu itu tetap mempertahankan nilai iman. Riwayat yang lain mengatakan pernah terjadi juga dahulu di daerah Yaman. Ada orang namanya Zunnuwas. Zunnuwas ini seorang raja beragama Nasrani. Tiba-tiba suatu hari dia pindah agama, masuk Yahudi. Dia pindah agama, dia panggil nih rakyatnya semuanya. Setelah dia pindah, dia mau rakyatnya ikut dia. Ikut gue. Rakyatnya nggak mau. Dia bilang, enggak, saya pimpinan, kalian ikut saya. Nggak mau, harus ikut pindah. Nggak mau. Diancam sama dia. Ancam sama dia. Dia bilang, kalau enggak saya bakar kalian hidup-hidup. Ini riwayatnya dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Akhirnya apa yang terjadi? Dikumpulin tuh yang tidak mau beriman, dibakar hidup-hidup. Dalam riwayat kurang lebih 20.000 orang dibakar hidup-hidup. Dan 20.000 orang ini bertahan dengan tauhidnya. Keimanannya. Kisah yang lain adalah riwayat hadis Imam Muslim dari sahabat Nabi Suhaib. Nabi ceritakan tentang bagaimana ada seorang anak muda yang tadinya, cerita itu hadisnya cukup panjang, seorang anak muda yang tadinya dikirim sama raja untuk belajar ilmu sihir kepada tukang sihir kepercayaannya raja agar ilmu sihir diwariskan padanya. Ternyata anak muda tersebut bertemu dengan seorang rahib dari Bani Israel,
menimba ilmu dari rahib tersebut, dan anak muda ini di tengah jalan menjadi seorang yang mentauhidkan Allah dan berhasil mentauhidkan warga di sekitar kerajaan tersebut hingga akhirnya taruhannya nyawa. Iman ini cinta. Dan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba Allah menunjukkan keimanannya begitu kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah itu balasnya lebih. Apa bukti Allah cinta sama kita? Hidayah siapa yang kasih sama kita? Kita ini hamba Allah hanya datang berusaha menjemput, Pak, hidayah itu. Tapi hidayah sampai kepada kita itu haknya Allah. Dalam hadis qudsi Allah katakan, ya ibadi kullukum dhalun, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu tersesat dan sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk, aku berikan hidayah. Berarti hidayah itu milik siapa? Allah. Allah mau kasih kepada siapa saja itu yang dia kehendaki. Hamba-hamba Allah tugasnya berusaha untuk jemput hidayah tersebut. Tetapi hidayah itu datang dan turun pada dirinya, itu haknya Allah. Ramadan kemarin, semua kita rame-rame mau dapat Lailatul Qadar kan? Semua kalau ditanya pingin ketemu. Tapi yang dapat suka-sukanya Allah kan? Bisa jadi yang duduk di belakang imam terus gak dapat, tapi tiap malam yang hadir tapi dia di emperan mojok, dia yang dapat, bisa aja. Karena kata Allah, illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni, maka mintalah kepada aku. Makanya kita ini walaupun sudah dapat hidayah masih minta nggak? Masih minta kan? Ihdinas siratal mustaqim masih kita ucapkan nggak? Udah rajin di masjid, 5 waktu di masjid, terus tetap kita bilang nggak, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Terus kita minta itu terus. Nah itu haknya Allah. Banyak yang berusaha dapat hidayah tapi belum dapat. Temannya yang datang belakangan dapat langsung mantep. Ada yang Islamnya dari kecil, dari lahir, sampai dapat hidayah. Ada orang baru masuk Islam, 2 tahun kemudian kelihatan itu sudah dikalungi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, taat, baca Qur'annya bagus, bahkan hafal Al-Qur'an. Jadi kita ini kalau di rumah kita ada orang sedang kita bimbing juga biar dapat hidayah. Dia belum dapat hidayah, jangan marah. Jangan kesel. Jangan kecewa. Sadar betul Allah belum kasih. Anak kita ajak ke masjid agak berat. Jangan kesel, jangan marah, jangan kecewa. Bilang sama Allah, ya Allah, saya tetap bersabar sampai kau bantu saya untuk kasih hidayah buat dia. Kita tidak bisa mendrive anak kita untuk sampai pada hidayah. Kita hanya bisa untuk bimbing dia. Mengatakan dia, kamu harus dapat hidayah, nggak bisa. Tapi bimbing dia, tuntun dia, memang tugas kita. Nabi Nuh, kurang apa Nabi Nuh? Dia Rasul. Kekasihnya Allah. Diutus sama Allah jadi Nabi. Ada pengikutnya, ada. Anaknya yang bersamanya nggak beriman. Emang Nabi Nuh nggak dakwain anaknya? Nggak mungkin. Nggak mungkin dia nggak dakwain anaknya. Pasti dia dakwain anaknya, Pak. Tapi faktanya ada anaknya tidak beriman. Karena Allah sedang tunjukkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Dalam Al-Quran Allah katakan, sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cinta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dan mendatangkan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Nabi Lut alaihissalam berdakwah di kaum Sodom. Ada pengikutnya,
Ada yang beriman terhadap risalah Nabi Lut alaihissalam. Tapi lihat istrinya, teman satu rumah, teman satu kamar, tidak beriman kepada Lut alaihissalam. Hidayah dari Allah. Allah katakan, kullukum dalun. Kalian semua itu sesat asalnya. Illa man hadaituhu. Kecuali yang telah aku berikan petunjuk. Maka kalau yang sudah merasa jadi orang baik, orang saleh, orang yang taat, rajin ibadah, dekat dengan masjid, banyak bersyukur. Allah sudah turunkan cinta buat kita itu. Dengan kasih hidayah. Ya. Dan tinggal jaga kita. Karena hidayah bisa pergi nih. Bisa pergi. Kalau kita tidak jaga, kalau kita banyak maksiat, banyak durhaka, banyak ngelawan, bisa pergi hidayah. Kita disuruh baca doakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Jangan engkau palingkan hati kami ya Allah setelah engkau berikan hidayah buat kami. Kita minta Allah bantu kita, tolong kita agar hidayah yang sudah ada bersama kita tidak pergi. Datang Ramadan kan ada orang hidayahnya musiman. Datang Ramadan, taat, rajin ibadah, baca Quran, serius, tajar imannya bagus, kota takwanya terisi. Kan di Ramadan kita butuh dua ini kan? Charger iman sama kota takwa. Orang kalau punya handphone butuhnya cuma dua, charger sama kota. Kita ini tubuh kita butuh juga dua, charger iman sama kota takwa. Handphone bagus, cakep, gak ada chargernya, mati, gak bisa nelpon. Handphone bagus, cakep, baterainya full, kagak ada kota. Kan ada yang begitu tuh, handphonenya cakep, harganya 24 juta, kotanya kagak ada. Kemana-mana tanya wifi gratis. Ya kadang dia sinyalnya bagus, kadang bisa bagus, kadang nggak bagus. Diri kita ini butuh charger iman sama kota takwa. Kalau kota takwanya ada, terisi terus. Kemarin di Ramadan terisi terus kan, kotanya terisi terus. Baca Quran tuh kotanya tuh. Baca Quran, zikir, qiyamul lail, kotanya itu. Amal-amal soleh, solatnya, charger imannya. Lagi dicas bagus. Habis Ramadan, chargernya rusak. Kotanya kagak isi-isi. Gimana dia mau berhubungan sama Allah? Gimana sinyalnya bakal bagus sama Allah? Chargernya kagak ada, kotanya kagak ada. Sinyalnya kagak ada. Datang Ramadan, Quran, baca. Makanya Nabi itu di dalam surat Al-Furqan itu Nabi keluhkan sama Allah. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjuran. Nabi itu berucap kepada Allah, aduhai Tuhan, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dicuekkan. Antum merasa nggak nyuekin Quran? 11 bulan cuek, datang Ramadan baru pegang. Ayat ini turun dulunya, asbabun nuzulnya, dulu orang-orang kafir Quraisy, kaumnya Nabi. Mereka mencuekkan Quran itu yang Nabi bacakan kepada mereka. Sekarang ini apakah kita sama dengan mereka? Masa kita harus sama dengan mereka orang kafir? Quraisy mereka orang kafir, mereka cuekin Quran. Sekarang kita mengatakan kita beriman, kita umatnya Rasul. Kita percaya dengan salah satu rukun iman bahwasanya Al-Quran itu kitabullah. Semua kita kalau ditanya, percaya Quran, percaya. Itu apa? Kitabullah. Beriman padanya? Iya beriman. Percaya enggak? Kata Imam Ibnu Qayyim, yang dibilang mahjuran itu, tahu Al-Quran kitab Allah, tapi tidak membaca. Tidak membukanya.
Mahjuran artinya tahu itu kitab Allah Subhanahu wa taala tapi tidak menjalankan kehidupannya sesuai dengan standar Quran. Tahu itu Al-Quran kitab Allah, mahjuran. Tahu itu kitab Allah, Al-Quran kitab Allah, tapi tidak menjalankan hukum-hukum dalam kehidupannya berstandarkan Quran. Produk-produk hukumnya tidak merujuk kepada Al-Quran. Tahu itu Al-Quran kitab Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia sedang resah, dia tidak datang sama Al-Quran. Sedangkan mukmin sejati resah kayak apapun datangnya ke illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni, mintalah petunjuk pada aku. Ahdikum, kata Allah. Maka aku Allah pasti akan berikan petunjuk padamu. Janji Allah itu. Apalagi cinta Allah. Ya ibadi, kullukum ja'iun, wahai hamba-hambaku. Seluruh kalian itu asalnya lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku kasih makan. Jadi kita ini harus sadar betul, kita ini makan sampai kita bisa kenyang. Yang kasih siapa? Allah. Mau usaha kayak apapun kita mau bikin ini tempat jadi subur, bisa tumbuh segala macam. Kalau Allah tidak restui, tumbuh. Maka segala macam bentuk usaha kita agar kita ini bisa dapat makan di bumi ini, tetap kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kasih Allah. Contoh nih. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tinggalkan itu Hajar dan Ismail alaihissalam di tempat biwadin ghairi zi zar'in, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Siapa yang kasih makan itu? Siapa yang kasih? Allah. Itu bekalnya Hajar alaihissalam waktu itu, satu kantong korma, satu kantong air. Dan habis itu. Dan di kemudian hari ada oase Zam-Zam yang tak berkesudahan sampai sekarang. Siapa yang kasih? Dibayangkan coba tempat yang begitu tandus, lembah yang begitu gersang, tidak subur dan tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ, kok bisa ada sumber mata air abadi? Illa man at'amtu, kata Allah. Karena waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu dia pergi, dia angkat tangannya dan doanya Allah abadi dalam Al-Quran. Dia minta 3, Rabbana liyaqimus shalah waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Yang ketiga, warzuqhum minas samarat, berikanlah mereka rizki dalam bentuk buah-buahan. Yang Ibrahim alaihissalam minta itu mengalami lompatan yang begitu jauh. Dia tidak bilang, ya Allah ini tandus tempatnya, suburin deh, jadiin hijau kayak di puncak. Langsung minta berikan mereka rizki dalam bentuk buah-buahan. Instan. Nabi Ibrahim minta itu instan. Langsung ada buah. Dalam logika manusia, mustahil. Tapi karena minta kepada pencipta, tidak ada yang mustahil. Dan seketika itu juga ada. Itu Ismail alaihissalam dari kecil sudah makan buah. Pedagang-pedagang yang bertolak dari beberapa wilayah termasuk dari negeri Syam yang lewat tempat tersebut itu minta air, parternya buah yang mereka bawa dari negeri Syam yang subur itu dikonsumsi sama Ismail alaihissalam. Nggak lihat pohonnya tapi makan buah. Antum coba kalau lagi duduk-duduk, kalau lagi berangkat umroh, duduk sama orang-orang Timur Tengah, orang-orang Mekah, tanya, pernah lihat pohon salak? Lihat langsung, tanya. Banyak mereka belum pernah lihat langsung tuh pohon salak. Tapi buah salaknya ada. Dia pasti bilang, jangan tanya pohon deh, makan aja kita.
Karena itu doa Nabi Ibrahim. Warzuqhum minas samarat. Minta sama Allah. Illa man at'am. Orang yang aku kasih. Maka kata Allah di sini, fastat'imuni, maka mintalah makan kepada aku Allah. Maka kata Allah, ut'imkum. Aku Allah pasti kasih kalian makan. Minta sama Allah. Dikasih. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu. Seluruh kalian itu telanjang kecuali orang yang telah aku berikan pakaian. Lahir kita bawa apa? Nah, saya tadi siang duduk sama pos percetakan. Kebetulan saya lagi cetak Quran. Saya ada cetak Quran sekitar 2.500 mau saya bagi-bagi. Saya sebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah terpencil. Saya ketemu sama beliau, pos percetakan ini. Orang Chinese. Karena tidak semua percetakan bisa cetak Quran. Karyawan dia banyak yang muslim, muslimah banyak. Bosnya dia nih, duduk sama dia. Tadi duduk sama dia siang-siang, habis zuhur, cerita. Saya tanya, sudah berapa lama dia mulai rintis? Jadi usaha ini dia sama istrinya, berdua sama istri. Dia bilang, saya ini Pak, bukan orang yang lahir sudah bawa sendok emas. Ya, saya ini bukan orang yang dari lahir sudah bawa sendok emas, bukan. Saya orang susah. Saya orang miskin. Saya mulai dari nol, merintis. Kerja keras. Dalam satu pekan, dalam satu minggu, itu dapat dikatakan itu 3 hari saya nggak tidur. Sampai akhirnya berjaya dia. Saya tanya lagi, bagaimana Bapak mempertahankan kejayaannya Bapak ini? Dia bilang apa? Saya sadar diri, saya lahir tidak bawa apa-apa. Ada pencipta yang kasih kita. Maka saya tidak pernah berhenti sedekah. Waktu COVID, dia bilang, waktu COVID itu saya itu rugi. Dalam 3 tahun COVID rugi itu. Saya harus keluarin uang untuk tutup kerugian saya 1,5 miliar tiap tahun. Rugi itu. Tapi sedekah saya nggak berhenti. Di sekitar rumah dia itu Pak Haji kenal semua, termasuk masjid di depan rumah dia kenal semua. Kenapa? Tiap minggu itu dia beli mie instan itu kontaineran. Tiap minggu. Turun air mineral, bagi-bagi. Dia bilang karena saya sadar. Saya lahir tidak. Kita ini orang mukmin ini harus sadar seperti itu. Lebih dari dia harusnya. Yang kasih kita ini siapa? Allah. Bisa beli segala macam. Yang bagus-bagus, yang bermerek. Walaupun dikerjain tuh sama yang punya merek. Handphone pengen beli yang keren-keren, yang mahal-mahal, ternyata harga produksinya tuh iPhone itu harga produksi nggak sampai 10 $10. Sampai di sini pasti jual tas-tas branded itu. Mahal-mahal itu. Ratusan juta itu. Ternyata harga produksinya paling cuma 1 juta, nggak sampai 2 jutaan. Soalnya ratusan juta. Hanya karena ada logonya. Ada logo. Allah bilang, minta sama aku.
maka mintalah sama aku pakaian tersebut, aku kasih kalian pakaian itu. Ini yang kasih Allah semua, nggak ada yang nggak dari Allah. Ini semua yang kita nikmati ini dari Allah. Manusia hanya bisa buat. Allah pencipta. Nih, kursi penciptanya Allah. Bahan bakunya dari Allah. Manusia hanya bisa bikin aja. Makanya jangan pernah mengucapkan kata hak cipta. Hak cipta, manusia mana punya hak cipta? Allah yang mencipta. Manusia yang punya hak buat aja, bikin. Kalau bikin kan bisa ditiru-tiru sama yang lain. Kalau Allah bikin nggak bisa. Coba siapa yang bisa tiru bikin langit? Makanya saya ketika baca hadis qudsi ini, ketika Allah katakan fastahduni, mintalah hidayah pada aku Allah. Artinya kalau mau minta hidayah, petunjuk hanya sama Allah. Jangan minta petunjuk sama yang lain. Saya agak bingung tuh orang. Siapa? Ada petunjuk. Ada petunjuk gimana? Ada petunjuk. Minta siapa? Ada perintah Pak. Gitu aja. Petunjuk Pak, izin minta petunjuk. Nah, petunjuk sama Allah. Orang yang kita minta petunjuk, jangan-jangan dia sesat, jangan-jangan. Minta petunjuk sama siapa? Minta sama Allah petunjuk. Sama atasan kita minta perintahnya, arahannya iya. Kalau petunjuk, hidayah ini milik Allah. Kita sholat, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Siapa yang punya petunjuk? Allah. Yang lurus itu. Ada yang punya petunjuk. Jadi jangan menggunakan redaksi yang khusus pada Allah. Jangan digunakan kepada manusia. Gak bisa. Yang memang itu punya hak Allah, dipakai untuk Allah aja. Kita bisa pakai yang lain. Ya ibadi berikutnya. Ini yang ini penting ini. Salah satu apa bukti cinta Allah sama kita? Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian itu suka banget bikin salah malam dan siang kata Allah. Dan Allah tahu apa kesalahan kita, detil, tahu semuanya. Tapi lihat bahasa Allah berikutnya. Saking sayangnya Allah sama kita. Saking cintanya Allah sama kita. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'an. Dan aku Allah mengampuni segala macam bentuk dosa semuanya. Allah itu tahu kita punya salah apa saja, tapi Allah bilang, tapi saya pemaaf loh. Saya pengampun loh. Gak ada setelah Allah mengatakan saya tahu dosa-dosamu, awas ancaman saya ya. Awas hukuman saya ya. Awas azab saya ya. Memang dalam Al-Quran ada bicara tentang azab, tentang hukuman, tentang ancaman Allah. Ya, tetapi azab, hukuman Allah, ancaman Allah itu berlaku bagi mereka yang tidak mau cepat kembali. Berlaku bagi mereka yang membangkang, berlaku bagi mereka yang sampai akhir hayatnya tidak bertaubat. Tapi ini Allah bilang, aku pengampun. Kau dosa kayak apapun kau datang, aku pengampun loh kata Allah. Beda banget sama kita. Kita punya anak nih. Anak kita suka buat kesalahan. Akhirnya ketahuan sama kita. Gurunya telepon, kasih tahu tentang kesalahannya. Kasih tahu sama kita. Kita data semuanya, kita panggil dia ke rumah. Kita bilang, ayah atau ibu sudah tahu kesalahan begini. Ternyata kamu nilai-nilai kamu ini rendah, ini jelek. Kasih tahu semua. Setelah itu ada nggak orang tua setelah membeberkan kesalahan anaknya, terus dia bilang, tapi tenang, ayah dan ibu maha pemaaf. Ayo mau hadiah apa? Ada yang itu? Ada yang begitu? Tenang, ayah maha pemaaf, ibu maha pemaaf. Allah begitu. Allah tahu kesalahan kita, tahu dosa kita, tahu khilaf kita. Allah katakan, wa ana aghfiruz dzunuba. Aku Allah mengampuni segala macam bentuk dosa. Jami'an lagi Allah katakan, jami'an semuanya. Artinya, apa saja dosanya, sampai ada ulama mengatakan syirik sekalipun kalau dia berbuat karena kebodohannya tetap diampuni sama Allah. Kecuali dia berbuat dosa syirik, dia sudah tahu dan sudah diberitahu dan dia tetap membangkang,
baru dia tidak bakal diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berbuat syirik karena kebodohannya dia, masih bisa diampuni. Datang ke dukun, datang ke paranormal, hadis Nabi katakan tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Tapi karena kebodohan dia, karena tidak tahu, dikasih sadar kepada dia, terus dia minta ampun sama Allah, terima nggak ampunnya? Diterima. Ya, umat Nabi Muhammad saja yang ada dosanya, masih ada celah untuk masuk surga. Karena ada hadis Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Kata Rasul, syafaatku diperuntukkan bagi para pelaku dosa besar daripada umatku. Berarti nanti di yaumil akhir ada juga nanti umat Nabi Muhammad yang dengan dosa yang dia miliki ternyata dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak tahu siapa mereka itu, tapi itu bisa saja berlaku berdasarkan hadis itu. Maka Allah katakan, fastaghfiruni, maka mintalah ampun hanya kepada aku Allah. Jadi kalau punya dosa, tidak usah curhat, tidak usah curcol, tidak usah cerita kepada teman kita, sahabat kita, teman baik saya cerita deh dosa. Jangan, nggak perlu. Jangan-jangan teman tempat kita cerita dosa banyakan dia dari kita. Nggak usah cerita. Cerita sama dia juga untuk apa? Emang dengan kita cerita sama dia selesai dosa kita? Enggak. Ulama mengatakan wasirru faktumhu, namanya rahasia, termasuk dosa itu rahasiamu. Tutup dia rapat-rapat. Allah sudah tutup, Allah sudah jaga, tidak ada yang tahu, yang tahu cuma Allah. Ngapain kau cerita? Faktumhu, tutup. La tantiq bihi. Jangan kau ceritakan, jangan kau ucapkan. Saya makanya kalau ada jamaah tuh, kalau dia mau konsultasi, tapi ketika dia sudah mulai masuk ke ranah dosanya, sama mohon maaf, yang ini nggak usah cerita. Nggak usah cerita. Apa? Usah. Sebut aja pernah punya dosa, itu saya cukup. Tidak usah bilang begini, begini, begini. Mohon maaf, yang masih simpan foto-foto masa lalunya, sekarang sudah pakai hijab rapi, tertib, bagus. Terus foto masa lalunya masih muda, masih langsing, masih cantik. Masih jadi penari balet, masih simpan, terus tunjukin sama temannya. Lihat gue dulu nih. Ini 30 tahun yang lalu nih. Apa ya? Apa? Masih jahiliyah nih. Untuk apa ditunjuk-tunjukin? Untuk apa? Ya, simpan aja sendiri. Setiap kali buka lihat istighfar sama Allah, selesai. Sama seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia ingat dosa dia di masa jahiliyah, dia nangis. Nangis dia. La tantiq bihi. Arun 'alaika idza fa'alta azim. Akan menjadi aib yang besar kalau kau lakukan itu. Karena kita tidak tahu teman kita. Bisa saja sekarang teman dekat kita, besok ada masalah, tahu-tahu dia nyanyi deh. Kan banyak tuh kejadian kan di media sosial, teman dekat akhirnya nyanyi tentang aib mantan teman dekatnya. Wastaghfiruni, kata Allah, mintalah ampun hanya kepada aku Allah. Aghfir lakum, aku Allah bakal ampuni kalian. Baik banget Allah. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah yang ada di kitabnya Imam Al-Ghazali tentang seorang pemuda yang punya dosa yang cukup banyak. Anak muda ini setiap kali dia berbuat dosa, dia pulang ke rumahnya nangis dalam kamarnya. Dan dia punya buku harian yang berjudul catatan dosa-dosa. Dia tulis tuh. Dia tulis. Dan dia simpan di dalam rumahnya. Dan tidak ada yang tahu. Jadi setiap kali dia berbuat dosa, dia menyesali, dia nangis dalam kamarnya. Dia bertobat sama Allah, dia catat. Tapi imannya lemah. Kembali lagi dia buat dosa. Kembali lagi dia catat lagi. Hingga satu hari dia jatuh sakit dan meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia,
keluarganya mengurus jenazahnya dan dia dikuburkan. Beberapa hari setelah dia dikuburkan, keluarganya masuk ke dalam kamarnya, merapikan kamarnya. Sudah tidak ada penghuni kamarnya. Mau dirapikan, mungkin mau ditempati sama yang lain. Ketika sedang dirapikan kamarnya, ditemukan di dalam kamarnya ada sebuah buku. Buku yang disimpan di tempat yang tersembunyi. Buku tersebut diambil sama kerabatnya, sama saudaranya. Terus dilihat. Bagian depannya itu, cover depannya tertulis dosa-dosa. Yang nemuin ini kepo juga. Kepo, pengen tahu. Apaan ini? Kata mereka, kita nggak tahu selama ini ternyata dia punya banyak dosa. Dia catat di sini. Coba kita lihat. Dibuka. Halaman pertama, tercantum firman Allah. Yang dia tulis di situ. Memang sebelum dia tulis dosa-dosanya, dia ada firman Allah. Dan dia ini orang yang optimis sama firman Allah ini. Wa huwallazi yaghfiru dzunuba jami'an. Wa huwallazi yaqbalu tauba an ibadihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat terhadap hamba-hamba. Wa huwallazi yaqbalu tauba an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Ya Ustaz, bunyi gitu ya. Ini ada Ustaz ini. Wa huwallazi yaqbalu tauba an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dia cantumkan di situ. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menerima dengan segera taubat hamba-hambanya. Kenapa kata menerima? Karena orang bertaubat itu kan, orang yang bertaubat itu artinya orang yang kembali lagi kepada, karena ketika dia sedang bermaksiat, dia sedang jauh dari Allah. Taubat itu taba yatubu, artinya kembali. Akhirnya ya tawwab tub alaina, wahai yang menerima kembali hamba-hambanya, terimalah datangnya kami. Jadi Allah katakan, dan dia Allah yaqbalut taubah, yang menerima kembalinya hambanya setelah begitu lama jauh dari. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan memaafkan segala macam bentuk kesalahan-kesalahan. Itu sih. Oh, ini ayat nih kata saudaranya. Ayat, dia bilang dosa, ayat ini. Dia buka Pak ayat lembaran berikutnya. Buka, enggak ada Pak. Kosong. Ada tulisan. Buka, enggak ketemu. Kata saudara-saudara, kok dia tulis dosa-dosaku? Kok cuma ada ayat ini doang? Wa huwallazi yaqbalu tauba an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Apa kesimpulannya? Tulisan dosanya sebenarnya ada, Pak. Tapi karena kasih sayang dan cintanya Allah, Allah nggak perkenankan kerabat-kerabatnya itu lihat catatan dosanya. Ketika dibuka, masa Allah nggak ada Pak, hilang semuanya, terhapus semua. Kelihatan. Itu maha besarnya Allah Subhanahu. Bagi Allah bukan hal yang sulit untuk memaafkan hambanya, mengampuni hambanya, bahkan mengangkat derajat hambanya yang tadinya jelek, buruk dan terpuruk, diangkat sampai derajat mulia. Lihat yang bersama Nabi. Siapa yang gak kenal Umar bin Khattab dulu? Hah? Di masa jahiliyahnya. Preman itu, jagoan itu. Tapi setelah disentuh dengan hidayah Islam, masuk sebagai orang asyratul mubasyirina bil jannah. Satu daripada 10 orang yang diberitakan kabar gembira masuk surga tanpa hisab. Karena sudah mendapatkan hidayah. Kasih sayang Allah turun pada. Begitu pula sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang terus berada dalam mahkota cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, demikian pencerahan oleh Ustadz Dr. Muhammad Al-Wahab CMA. Mungkin bisa diberi kesempatan 1 atau 2 pertanyaan Ustadz. Mungkin ada yang tanyakan, silakan ibu-ibu, bapak mungkin. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Itu memang, itu benar semua Pak Ustadz, bahwa Allah itu mau pengasih cinta kepada kita. Tapi bagaimana kita masuk ke kondisi? Maksud saya masuk ke kondisi bahwa memang kan sementara ini kita melihat orang susah Pak. Pasti dia mintanya kan, nah, ya, selamatkan. Misalnya sudah kita di Gaza. Gak enak Ustadz situasinya. Pasti mereka minta keselamatan. Tapi kok nggak selesai Ustadz. Nah, bagaimana untuk masuk ke situasi bahwa Allah akan ganti ketidakenakan itu dengan rahmat, nikmat. Ya dia terobatilah susahnya tadi. Ada sedikit pencerahan. Terima kasih. Saya jawab dengan satu kisah, Pak. Ini ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Sayyidina Umar itu pernah masuk ke rumah Nabi. Ketika dia masuk ke rumah Nabi, dia dapati Nabi, ya, lagi duduk bangun dari tempat Nabi rebahan itu. Nabi itu rebahan di atas tikar, Pak. Nabi bangun, ada bekas tikar di punggung dan pinggangnya Nabi. Dilihat sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu nangis. Di hadapan Nabi nangis. Terus kata Nabi kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, ma yubkika? Apa yang buat kau nangis?" Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, engkau ini kepala negara, panglima perang dan juga Rasul. Saya lihat para kisra-kisra pada kaisar-kaisar itu tidur di tempat yang empuk. Engkau ini pimpinan kami. Kenapa engkau masih tidur di atas tikar ini? Kalau kau mau, kami bisa siapkan buat engkau. Seperti para kaisar-kaisar itu pakai." Apa kata Nabi? "Wahai Umar, mereka sudah mendapatkan kenyamanan di dunia. Tapi kita, Allah janjikan kenyamanan itu di akhir." Itu dijawab sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat ada orang dengan perjuangannya, dengan keimanannya yang kokoh. Dan ada hamba-hamba Allah itu yang dikatakan sebagai ahlul bala. Orang yang sepanjang hidupnya itu dirundung bala dan ujian tanpa henti. Tapi mereka ini nanti yang akan mendapatkan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ada ulama, salah satu Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu minta sama Allah, "Ya Allah, saya minta kalau saya meninggal dunia, meninggalkanlah saya dalam keadaan sakratul maut yang berat." Kenapa begitu kau minta? Karena saya rasa dengan begitu caranya saya tidak mendapatkan siksaan yang berat lagi di alam barzah ataupun di akhir. Maksudnya tertunai sudah. Sampai minta begitu Hasan Al-Basri. Minta mendapatkan sakratnya yang berat biar sudah sebagai pelebur dosanya dia. Ada yang seperti itu. Tapi kan juga ada hamba-hamba Allah diajarkan untuk minta sama Allah dengan diringankan sakratul maut. Hawwin alaina fi, diajarkan sama Nabi. Kenapa? Karena tidak semua orang kuat dan tahan. Hawwin alaina fi sakratul maut. Ringankan sakratul maut biar meninggalnya dengan mudah. Kemudian dimaafkan sama Allah, diampuni sama Allah. Juga dikasih seperti itu. Nabi bisa aja mudah. Nabi kan mudah sakratul maut sebenarnya. Tapi kan Nabi tanya umatnya seperti apa rasanya. Katanya lebih berat daripada yang kau rasakan. Nabi timpakan semua pada aku. Berani untuk minta untuk ambil alih penderitaan sakratul maut yang dialami sama umatnya. Rasulullah karena masih mikir umat. Jadi hamba-hamba Allah yang diuji dan dirundung ujian itu harusnya dia
melihat hikmah dari setiap ujian yang hadapi. Dan yang terjadi pada masyarakat Gaza itu bukan ujian buat mereka saja, ujian buat kita semua. Ujian buat kita ini umat muslim di seluruh dunia lagi diuji persatuannya. Persatuan dan kesatuan sedang diuji. Allah uji lewat Gaza. Dan ternyata kita belum lulus ujiannya karena umat muslim belum bersatu. Belum bersatu. Berita terakhir yang saya dapat tadi pagi, itu penguasa baru Syria bertemu dengan pimpinan Uni Emirat, lagi berjabat tangan, penguasa baru Syria, Yolani bertemu dengan pimpinan Uni Emirat dalam rangka apa? Normalisasi dengan Israel. Berarti yang kesian warga Syria ini keluar dari mulut buaya masuk mulut macan. Kita kalau lihat kejadian itu kita bersyukur banget kita tinggal di Indonesia. Syukuri itu. Alhamdulillah tinggal di negeri yang nyaman, tentram. Kalau ada letupan-letupan itu kecil dibandingkan kalau dilihat di warga-warga muslim dunia tempat lain. Ya. Tetap itu. Jadi jangan sampai percikan-percikan gesekan kecil itu kita akhirnya bikin jadi besar. Kita langsung lihat ada percikan-percikan kecil di negeri kita, langsung kita bandingkan di tempat lain itu. Yang ya Allah, ujian tak berkesudahan. Bayangin, kita nggak tahu apa yang terjadi berikutnya. Ini Syria, ini pimpinan terbarunya. Itu sekarang lagi dalam program normalisasi. Kan? Nanti perang sama mereka juga nanti lihat. Jadi Gaza ujian buat kaum muslimin seluruh dunia. Sampai kapan mau bersatu? Bersatu. Presiden kita Masya Allah tegas tuh menyikapi itu. Tentang Gaza. Tegas. Tentang kemanusiaan. Lebih tegas beliau daripada pimpinan-pimpinan negara Arab. Serius itu. Jauh lebih tegas beliau daripada pimpinan negara Arab. Karena beliau berbicara tentang sisi kemanusiaan. Beliau lihat itu. Wallahu a'lam. Baik. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi, kalau tidak kita tutup pengajian kita malam ini. Baik, kami tutup pengajian kita malam ini. Kami ucapkan terima kasih pada Ustaz Dr. Abdul Rahman Al-Habsyi atas pencerahannya malam ini. Insya Allah manfaat untuk kita semua. Juga terima kasih atas kehadiran para jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Untuk mendapatkan barokah dari majelis ilmu malam ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetaplah istiqomah dalam amal kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.